Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Sebelumnya yang belum subscribe, silakan di subscribe, bunyikan lonceng. Jangan lupa komentar dan like-nya ya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kesabaran menghadapi ujian-ujian dari Allah ya. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita Allah segera membersihkan, menyelesaikan semua ujiannya kepada umatnya, dan kita selalu dalam perlindungannya. Amin. Kali ini saya akan membacakan cerita kiriman dari Mbak Asih ya. Pengalamannya ketika beliau berada di mes untuk tenaga kerja ya, untuk TKI ya, tenaga kerja Indonesia. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2001 saat proses menjadi TKI Kehong di PT W. Saya nggak mau menyebutkan PT-nya ya, maaf ya. Dan kejadian ini dialami oleh temennya yang berasal dari Kulon Progo, namanya sebetulnya Mbak Lisda. Karena sebelumnya ini kami tinggal di mes yang berupa rumah tinggal, karena mes yang seharusnya atau harusnya lebih luas ya, itu masih dalam tahap renovasi atau finishing. Cukup lama juga kami tinggal di mes sementara itu, sekitar 2 bulan ya. Setelah 2 bulan kami pun tinggal di mes lama yang sudah direnovasi itu. Akhirnya kami semua pun pindah ke mes yang baru direnovasi itu ya. Jadi mes baru ini berupa 2 aula besar yang cukup luas juga. Jadi masing-masing gedung ada 2 lantai untuk 4 negara tujuan. Karena memang untuk penampungan cukup banyak orang ya. Jadi di mes itu disediakan memang kamar mandi yang cukup besar, dan juga ada kira-kira 100 lubang WC ya, maaf ya, yang disekat-sekat. Jadi bangunan mes ini memang sebelumnya ada lahan kosong yang sebagian berupa rawa ya. Jadi ada semacam kolam yang luas gitu loh yang ada di sebelahnya itu. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi asalnya tanah kosong yang luas bekas rawa dibangun gedung untuk tempat mes itu ya, 2 aula besar ini. Kegiatan di mes ini kan cukup banyak ya. Salah satunya kan harus mengikuti pendidikan atau les bahasa. Nah, teman saya Lisda ini pada waktu mengikuti pelajaran bahasa ini tiba-tiba merasa dia harus pergi ke WC. Jadi sekitar pukul 9-an ya. Jadi si Lisda ini pamitan ke guru bahasa ini. Karena saya itu kan pelajaran bahasa. Sekitar jam 9 pagi ya. Semua calon TKI kan belajar di kelas ya, di kelasnya masing-masing. Jadi dia harus berangkat ke kamar mandi WC tadi itu jaraknya cukup jauh kalau dari kelas itu. Dia harus melewati mes, ruang tidur yang besar itu. Jadi suasananya karena semua kan ngikuti pelajaran ya, ngikuti di kelasnya masing-masing ya. Jadi suasana itu sangat sepi sekali, hampir nggak ada orang sama sekali. Karena kalau memang ada yang tidak bisa ngikuti pelajaran, itu biasanya kena hukuman. Makanya rata-rata nggak ada yang sampai bolos itu ya.
seandainya bolos pun ya buat apa, nggak ada temennya, kan tinggal di mes. Jadi mau nggak mau ya sudah, kalau waktunya kelas ya sudah mereka masuk ke kelas semua. Karena kalau di luar kelas ya dia akan sendirian di ruang sebesar itu sendirian, dan kecuali memang sakit ya. Kalau sakit ya mau nggak mau harus istirahat. Jarak dari kelas ke WC ini kan cukup jauh. Dia harus jalan melewati mes ruang tidur yang cukup besar itu kan suasananya sepi. Jadi Lisda ini jalan aja terus. Lah pas dia mau melewati tangga, tiba-tiba Lisda ini melihat bahwa di bawah tangga, Lisda ini melihat ada seseorang yang berdiri dengan rambut panjang, dan dia itu berdiri diem saja. Karena melihat seseorang, Lisda ini sempat bertanya, "Loh, tidak belajar, Mbak?" Dan perempuan yang berdiri itu hanya diam saja. Karena Lisda ini keburu ke WC ya, dia tidak bisa nahan, ya sudah, dia tidak menghiraukan dan langsung saja melewati perempuan yang dilihat tadi. Setelah selesai dari WC, kan balik lagi melewati bawah tangga tadi. Lisda tidak melihat perempuan itu lagi. Ya sudah, karena melihat sambil berjalan, Lisda ya menuju kelas lagi. Setelah melewati, Lisda baru sadar, bukankah semua calon TK ini nggak ada yang rambutnya panjang? Karena hampir semua penghuni mes itu rambutnya itu kayak cowok, pendek semua. Nah, sambil keran, Lisda juga mikir bahwa guru dan staf kantor itu punya kamar mandi di bangunan lain. Karena mungkin aja anggapannya kan mungkin guru atau staf kantor. Tapi nggak mungkin, karena itu ada di gedung lain dari gedung itu. Jadi siapa wanita itu yang berdiri di dekat tangga tadi? Itu jadi pertanyaan dan nggak ada jawabannya bagi Lisda. Tapi nggak hanya itu ternyata. Jadi di mes itu ternyata juga ada beberapa kali terjadi kesurupan. Nggak tahu, asal mungkin kecapean atau apa, karena kan kegiatannya padat ya. Suatu ketika ada yang sampai kesurupan. Dan akhirnya karena banyaknya kejadian itu, penampakan, bahkan bukan hanya Lisda aja yang pernah melihat itu, bahkan beberapa penghuni mes ternyata juga mengalami hal-hal yang seperti itu sampai kesurupan tadi. Karena penasaran dengan kondisi itu, akhirnya ternyata ada informasi bahwa memang bahwa sebelum dibangun gedung mes itu, bahwa tempat itu dulu itu adalah, karena kan rawa ya, jadi pernah ada mayat yang dibuang di situ, di seputaran rawa sebelum dibangunnya gedung mes ini. Bahkan pernah juga yang ngalami malam-malam itu ada yang mendengar suara seperti seretan ya, seret gitu ya, sepanjang gending asbes. Itu gendingnya kan pakai asbes, jadi kayak daun apa ya, daun kelapa itu istilahnya kan belahrak orang Jawa itu. Jadi kayak daun kelapa itu diseretkan di atas genteng. Ya terus siapa yang mau di atas genteng, kan nggak mungkin gitu loh. Bahkan tidak hanya itu, pernah terjadi penampakan ya sosok wanita tadi yang berambut panjang itu di dapur umum dan di tempat aula makan.
Jadi itu tadi beberapa penampakan harian. Jadi yang ngalami ini nggak hanya satu orang, beberapa orang yang ngalam. Tapi karena kan pindah-pindah ya, jadi orangnya kan ganti-ganti terus. Ya itu tadi pengalaman kiriman cerita dari Mbak Ase ya, mengenai penampakan-penampakan yang pernah dilihat sama penghuni mes di tempat penampungan TKI. Mudah-mudahan ini bisa menghibur teman-teman semua yang perlu asupan horor ya. Dan untuk hiburan di bulan puasa dan di tengah COVID-19 di mana kita harus di rumah saja, kegiatan sebaiknya banyak di rumah. Bahkan banyak daerah-daerah yang harus melaksanakan PSBB supaya mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan semua terhibur dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.